kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke subbab selanjutnya mengenai project management. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar tentang project management itu apa, tentang apa. Nah, ini kita akan singgung sedikit mengenai project management atau project management. Nah, sebelumnya ngomongin tentang project management, kita ngomongin tentang project. Project itu apa? Project itu bisa dikatakan segala sesuatu yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk mencapai suatu hal yang diinginkan, suatu kegiatan lah misalnya seperti itu, dimana kegiatan ini biasanya gede, kompleks dan unik, itu yang bisa dikatakan project. Nah, kalau kita ngomongin project itu biasanya project itu mempunyai timelinenya seperti apa, kira-kira jangka waktunya seperti apa. Proyek ini biasanya digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat luar biasa, dan sesuatu yang mungkin sulit dilakukan, sehingga membutuhkan proyek-proyeknya gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang proyek, ini ada beberapa contoh dari proyek. Misalnya, menciptakan produk baru, itu adalah bisa dikatakan sebagai proyek. Menciptakan obat untuk mengobati suatu penyakit, itu proyek juga. Menciptakan sebuah studio, dan yang terakhir membuat sebuah annual report atau laporan keuangan yang bisa dibaca oleh investor, itu juga dikatakan sebagai proyek. Nah, kalau kita ngomongin tentang proyek itu, sebuah manajer proyek itu harus memperhatikan semua aktivitas yang terkait. Dalam sebuah proyek itu nggak cuma hanya ada satu aktivitas yang ada di dalamnya. Biasanya manajemen proyek itu ada terdiri dari beberapa aktivitas. Beberapa aktivitas ini akan saling keterkaitan satu sama lain. Nah, ketika menciptakan sebuah proyek tersebut secara tidak langsung harus tahu hubungannya seperti apa sih. Ketika mau tahu hubungan tersebut, maka diciptakanlah sebuah diagram atau ilustrasi untuk melihat hubungan satu sama lain seperti apa. Nah, di sini saya ambil contoh. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 aktivitas yang akan saling berkaitan. Di mana A ini membutuhkan 10 hari untuk menyelesaikan aktivitasnya, B 15 hari, C 10 hari, D 15 hari, dan E 15 hari. Jadi, angka di sini adalah hari yang dibutuhkan untuk menciptakan aktivitasnya. Maksudnya untuk menyelesaikan aktivitasnya. Nah, di sini maka terbentuklah sebuah diagram. Nah, di sini ada A, D, E, G, H, A, D, G, H, dan C, F, G, H. Di sini terlihat ada 3 step atau 3 alur aktivitas yang bisa dilakukan untuk menciptakan H, di mana satu sama lain ini saling keterikatan. Nah, misalnya kalau kita lihat dari B dan D di sini, mereka tidak bisa berjalan apabila A tidak selesai. Sama halnya dengan G. G ini tidak bisa berjalan kalau E dan D atau F tidak selesai. Inilah keterikatan satu sama lain untuk menciptakan H. Nah, dari kaitannya satu sama lain itu, maka akan ditemukan yang namanya critical path method, di mana critical path method ini mau melihat kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk satu serangkaian aktivitas itu berapa lama. Oh, ternyata di sini ada, tadi kan kita tahu ada 3 map, ada A, B, E, G, H, A, D, G, H, dan C, F, G, H, di mana di sini A, B, E, G, H membutuhkan waktu 65 hari. Dari 10 tambah 15 tambah 15 tambah 15 tambah 10 dan seterusnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang critical path method, di sini yang menjadi critical path method adalah yang A, B, E, G, H. Kenapa? Karena ini adalah lajur atau alur yang membutuhkan waktu yang paling lama. Sehingga bisa dikatakan proyek kita akan berjalan 65 hari. Gak bisa kita membuat proyek kita, ketika kita menentukan proyek ini, kita akan mengatakan bahwa proyek ini akan berjalan 65 hari. Kita tidak bisa hanya menentukan 50 hari atau 55 hari. Critical path method itu bisa dikatakan sebagai patokan ketika kamu membuat berapa lama proyek kalian. Gitu.
critical path method ini untuk mengatakan seperti yang saya katakan tadi, untuk mengatakan kira-kira lama proyek kalian berapa. Dan ingat, ketika critical path method ini kita harus tahu atau dari lajur yang tadi kita pilih itu harus sesuai dengan schedule atau sesuai dengan jadwal. Apabila lajur yang kita pilih tadi itu tidak sesuai dengan jadwal, otomatis pasti akan yang namanya molor. Kalau udah molor berarti proyek kita bisa dikatakan kurang sesuai dengan yang kita inginkan, atau bisa dikatakan juga gagal gitu. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, ada yang namanya crashing the project. Crashing the project ini adalah bagaimana kita mengurangi waktu dari proyek kita. Misalnya tadi di sini B adalah 15. Terus di sini ternyata BEGH berubah menjadi 46 hari, ADGH 50 hari, dan CFGH adalah 55 hari. Dengan demikian kan critical path-nya kan berubah menjadi CFGH, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proyek kalian hanya 55 hari. Karena kita sudah mengurangi di B. Kenapa bisa berkurang? Bisa saja karena mungkin ada improve dan segala macam di aktivitas B gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini. Misalnya nanti teman-teman ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Kita cukup sekian. Terima kasih.